Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala kenyamanan yang dapat kita rasakan, semuanya itu adalah karunia Allah Jalla Jalaluhu. Segala kenikmatan yang kita peroleh, sejatinya itu adalah karunia Sang Pencipta kepada kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Kau berikan, berzikir, mengingatmu selalu, dan beribadah dengan cara yang baik sesuai dengan aturanmu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salammu, berkahmu, nikmatmu senantiasa Kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Semoga Allah meridhoin kita bersama beliau, bersama para sahabat Nabi dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Haibati fillah, pada malam yang indah ini, tanggal 7 Dzulhijjah, malam 7 kita nih, 7 nanti hari Rebu 8, hari Kamis 9, kemudian kita akan masuk ke tanggal puncak dari 10 hari awal Dzulhijjah. Jangan lupa untuk mempersiapkan diri berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi ada baiknya kau puasa mulai hari ini, besok, lusa, bebas. Tapi orang biasanya kalau awal puasa jadi berat buat dia. Seharusnya hari yang penuh dengan aktivitas jadi hari yang penuh dengan kemalasan. Karena kondisinya sedang lelah, lemes, gampang marah. Tapi kalau kau mulai sehari sebelumnya berpuasa, maka kau akan terbiasa. Sehingga tatkala kau berada di tanggal 9 Dzulhijjah, di mana orang-orang berwukuf di padang Arafah dan kau di sini berpuasa, mengharapkan dosa 2 tahun diampuni oleh Allah. Haibati fillah, kita masuk ke bab nomor 206. Babun syamatatul a'da. Bab tentang kegembiraan musuh dengan kesusahan kita. Ada orang-orang yang memang menanti kapan kita sedang jatuh, yang dia tertawa, menjadikan jatuhnya kita, menjadikan terplesetnya kita, baik dalam ucapan, baik dalam usaha, baik dalam perbuatan, itu menjadi bahan yang membuat dia jadi gembira. Dan na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah membersihkan hati kita. Kadangkala kita kalau nggak suka sama orang, kita tunggu-tunggu tuh kapan jatuhnya fulan, kapan salahnya fulan, kapan ruginya fulan, kapan bangkrutnya fulan, kapan. Karena kita ingin berbahagia dengan kesusahan orang lain. Dan ini bukan sifat seorang mukmin. Kita perlu menata hati kita, menyikapi orang-orang yang tidak suka dengan kita atau kita tidak suka dengan mereka dengan sikap yang bijaksana, sikap yang berbalut cinta. Karena memang ada orang-orang yang kita nggak suka sama mereka, mungkin karena dosa kita, mungkin karena dosa dia, atau karena hawa nafsu kita yang nggak suka aja sama dia. Kita berusaha cari-cari kesalahan tuh orang. Ternyata Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari syamatatul a'da, dari kegembiraan musuh terhadap kesusahan kita. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Sufyan an Sumay
an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu min su'il qada wa syamatatil a'da. Abdullah bin Muhammad mengatakan, Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sufyan, dia meriwayatkan dari Sumai, dia meriwayatkan dari Abu Saleh meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam biasa beliau itu yata'awwal, berlindung, meminta perlindungan kepada Allah dari apa? Disebutkan dalam riwayat ini dari dua hal. Min su'il qada wa syamatatil a'da. Dari takdir buruk, dari takdir jahat, dan dari gembiranya musuh dengan kesusahan kita. Taib, hadis ini diriwayatkan dalam riwayat lain bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Kita akan bahas yang 3 ini. Karena memang hadis itu sahih. Beliau tidak hanya berlindung dari 2 hal, tapi Imam Bukhari mendatangkan hadis ini karena itu yang berkesesuaian dengan judulnya, yaitu tentang syamatatul a'da, tentang gembiranya musuh dengan kesusahan kita. Haibati fillah, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, kita ini makhluk yang lemah. Kita sadar, dan kita yang belum sadar harus sadar bahwasanya kita makhluk yang fakir ilallah. Secara fisik kita lemah, secara psikis kita juga lemah. Salah satu jalan untuk mendatangkan kekuatan adalah dengan meminta pertolongan kepada Allah dan meminta perlindungan hanya kepada Dia. Allah Jalla Jalaluh berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Kau tuh butuh sama aku, kata Allah. Kau minta sama aku. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, "Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitu, fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu tersesat, kecuali orang yang aku kasih petunjuk. Kalian minta petunjuk sama aku kasih petunjuk kalian. Kita ini makhluk yang sangat membutuhkan bantuan orang lain. Sekaya apapun orang itu, sehebat apapun manusia itu, afwan, dia butuh sama orang. Kalau sama manusia aja kita butuh. Orang yang kaya butuh sama pembantu. Orang yang kaya butuh sama kuli bangunan. Orang yang kaya butuh sama tukang-tukang reparasi, maintenance, atau apa, butuh. Ketika dia memiliki kolam renang yang besar, yang luas, yang indah, tapi bocor tuh kolam renang, dia butuh orang untuk menambalnya. Dia tidak bisa berbuat sendiri. Tatkala airnya kotor, apakah dia akan menguras lalu dia mengisinya? Tidak. Dia akan cari orang. Dia akan bayar tuh orang. Ini pertanda kita butuh sama orang. Kalau sama orang, sesama makhluk aja kita butuh, apalagi kepada Rabbul Alamin, kepada Rabb pencipta alam semesta ini, pemilik diri kita, pemilik rumah dan anak-anak kita. Maka Allah perintahkan, "Ud'uni astajib lakum." Kalian minta sama aku akan kabulkan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa. Beliau bersabda, "Inna du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a." Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan sesungguhnya doa itu berguna, bermanfaat untuk suatu hal yang sudah turun, udah terjadi nih, dan bermanfaat untuk sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian wahai hamba-hamba Allah hendaklah berdoa. Masya Allah jemaah. Masya Allah. Ini mati lampu.
Kayaknya yang dari YouTube masih aktif tuh. Ana nggak tahu ini listriknya padam. Kalau padam kita berarti cukup di sini nih. Teknisinya lagi pergi. Lihat dulu ya. Alhamdulillah, afwan banget tadi mati lampu. Tadi kita bicara tentang kelemahan manusia ya. Subhanallah, tuh ketika Allah bikin lampu ini padam, listrik itu terputuskan, kita jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Hubungan kita pun terputuskan dengan alam sana. Tapi kembali bahwasanya Allah Jalla Jalal memerintahkan pencipta Allah akan kuatkan dia. Apa yang diminta oleh Nabi SAW? Beliau berlindung dari su'il qadha, dari takdir buruk. Semua takdir Allah itu sebenarnya indah, tapi buat kita kadangkala peristiwa itu memilukan. Peristiwa itu menyakitkan kita. Baik itu di tubuh kita, di harta kita, di keluarga kita. Dan bagaimana cara kita menghindar dari hal itu? Berdoa. Ud'uni astajib lakum. Dan ini Rasul SAW yang senantiasa berdoa. Beliau berlindung dari takdir buruk. Ingat, takdir Allah itu semuanya indah. Tapi buat kitanya kadang-kadang itu buruk. Maka kita berlindung kepada Allah. Wa syamatatil a'da, dan berlindung dari gembiranya musuh-musuh dengan kesusahan kita. Kita berarti berlindung dari kesusahan. Soalnya musuh tuh ya apalagi orang yang hasud. Sampai dikatakan al-hasud la yasud. Orang yang pengiri itu la yasud, tidak pernah akan menjadi sayyid. Tidak pernah akan menjadi tuan, dia itu nggak mungkin. Orang yang hasud. Kemudian orang yang hasud itu kalau dibiarin, maka dia akan seperti api yang saling memakan diri mereka. Api itu kalau ada kayu dia makan. Tapi ketika tidak ada kayu, tidak ada bahan bakar, dia akan saling memakan dirinya sampai mati. Maka kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Dan tadi sudah disampaikan bahwasanya dalam riwayat lain Rasulullah SAW berlindung dari 4 hal. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Jahdul bala artinya bala yang sangat memberatkan. Ada yang menjelaskan makna jahdul bala adalah banyak anak, keluarga besar, tapi hidup susah. Ketika kebutuhan lebih besar dari penghasilan, itu jadi bala buat orang. Jahdul bala, pokoknya bala-bala yang memberatkan. Seperti orang yang terlilit hutang, hidup jadi tidak karu-karuan. Ada yang hidupnya berlari-lari karena dikejar-kejar oleh orang-orang yang senantiasa menagih hutang kepada dia.
wa darakis syaqa, dan terkena kemelaratan dalam kehidupan ini. Melarat di dunia mudah, jemaah. Tapi yang sangat menakutkan ketika orang itu melarat di dunia dan melarat di akhirat. Ada orang-orang yang melarat hidup di dunia. Dia tidak sholat. Dan semua kejahatan. Tapi kita juga perlu meminta kepada Allah secara detail hal-hal yang memang kita perlu minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah makhluk yang lemah. Kalau Allah tidak membantu kita, Allah tidak menguatkan kita, maka susah hidup kita. Wal ajiz man ajiza anid du'a. Dikatakan orang yang paling lemah adalah orang yang paling tidak bisa berdoa. Ketika semua orang berdoa, memohon kepada Allah, nih kita berada di hari-hari yang mulia, di 10 hari yang sangat indah sepanjang tahun. Ada orang yang memanfaatkan waktunya untuk berdoa. Wa du'a huwal ibadah. Dan doa itu adalah ibadah. Dia gunakan waktu pagi sebelum kerja berdoa, siang berdoa, malam berdoa, sore berdoa. Dia buka buku tentang doa-doa, dia baca satu persatu. Dan dia dapatkan doa ini, minta perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang sangat menakutkan, jemaah. Baik. Udah selesai nih kita di doa Nabi SAW. Kadang-kala kita punya teman-teman yang membuat hidup susah, yang membuli kita, ya. Ini babnya syamatatul a'da, bab membuli juga. Karena kadang-kala kalau kita jatuh, orang pada semuanya pada mencela kita. Kalau kita melakukan kesalahan, semuanya jadi bertindak untuk memojokkan kita. Karena memang ada orang-orang yang gak suka sama kita. Maka kita berlindung kepada Allah dari 4 hal ini. Semoga Allah menyelamatkan kita dari segala hal yang membuat hidup kita jadi sengsara. Tapi kita masuk ke bab yang selanjutnya. Babun as-saraf fil mal. Bab tentang menghambur-hamburkan uang. Menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak berguna. Kita sekarang nih hidup di masa hedonisme, di mana orang membeli sesuatu bukan karena kebutuhan, tapi dia membeli sesuatu hanya untuk gaya, karena dia ingin dilihat orang, ya. Dia ingin tampak perlente, tampak mewah, padahal nggak ada gunanya buat dia. Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis. Dia mengatakan qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Yusuf, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Malik, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Suhail bin Abi Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah meridai buat kalian 3 hal. Ya aulia, AC-nya dikecilkan aja. Baik. Sesungguhnya Allah ridha buat kalian 3 perkara. Wa yaskhatu lakum thalathan. Dan Allah murka buat kalian 3 perkara. Ini penting, jamaah. Kita perlu ketahui apa 3 perkara yang Allah ridhai. Dan apa 3 perkara yang Allah murkai.
Agar jangan sampai dalam kehidupan ini kita mengharap ridha Allah dengan melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Karena kita nggak paham. Kita nggak tahu. Yang pertama, yardalakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridha untuk kalian agar kalian beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Itu yang pertama Allah ridhai. Dan itulah kunci surga. La ilaha illallah. Dan itulah syarat orang yang mau masuk Islam. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kesaksian itu bukan hanya di lisan, tapi di hati dan diamalkan dengan raga. Kalian beribadah kepada Allah dan jangan berbuat kesyirikan sedikit pun. Ingat, satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Orang menyekutukan Allah dengan sesuatu, Allah tidak mengampuni. Dan Allah mengampuni semua dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Artinya kalau orang mati berbuat syirik, walaupun ahli ibadah, perlu digarisbawahin ucapan ini. Orang mati melakukan tindakan syirik, padahal dia ahli ibadah, tekun ibadah, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, tapi dia melakukan kesyirikan dan mati belum bertobat meninggalkan kesyirikan itu, Allah tidak akan ampuni dosanya. Bagaimana dengan amal solehnya? Nggak ada artinya. Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Andai kata kau melakukan kesyirikan, wa hasya lin nabi an yusyrik billah, enggak mungkin Nabi melakukan kesyirikan. Tapi ini peringatan. Kalau Nabi aja mendapatkan ucapan seperti ini, yang tentunya ini peringatan buat umat pengikut Rasulullah SAW. Kalau kau berbuat kesyirikan, la yahbatanna amalu, artinya amal soleh yang kau kerjakan, amal kebajikan yang kau lakukan selama ini gugur. Dan kau pasti akan menjadi orang-orang yang merugi. Habis. Jadi Allah ridha kita bertauhid, mengabdi kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Dan ingat para jamaah, Nabi Ibrahim saja takut anaknya berbuat syirik. Sekarang muncul manusia-manusia yang merasa aman. Yang mau, enggak mungkin orang yang berangkat haji melakukan kesyirikan. Oh, tidak mungkin. Sahabat Rasul SAW, sahabat Nabi SAW, ada yang pakai gelang-gelang jimat, ada yang bersumpah dengan selain nama Allah. Apa kata Nabi SAW? Man halafa billahi faqad asyrak, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ketika ada seorang sahabat mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, dia mengatakan tergantung kehendak Allah dan kehendakmu. Apa kata Nabi SAW? Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Masya Allah wahda, terserah Allah sendiri. Apakah ada orang mengatakan, nggak mungkin Nabi, aku masa membuat kau sebagai sekutu Allah, masa aku melakukan kesyirikan? Nggak mungkin. Sekarang muncul orang-orang yang masa aman, nggak mungkin berbuat syirik. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim, Khalilur Rahman, imam, dia sendiri ummah. Apa kata Allah tentang dia? Dia berdoa Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan hamba dan anak keturunan hamba dari menyembah berhala-berhala. Bayangkan, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kau merasa aman, nggak mungkin berbuat syirik. Orang yang sholat tidak mungkin berbuat syirik. Kata siapa nggak mungkin? Kau kasih jaminan buat dia.
Sedangkan Nabi SAW tidak berhenti memperingatkan. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau mengatakan kepada para sahabatnya ketika mereka menceritakan tentang gereja-gereja yang ada di Habasyah. Di sana ada gambar-gambar, gambar-gambar siapa? Paus-paus mereka, gambar-gambar pendeta-pendeta mereka. Apa kata Nabi SAW? Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk yang paling jelek di muka Allah SWT. Idza mata fihim rajul salih, kalau ada orang yang mati di antara mereka, banau ala qabrihi masjidan. Mereka bangun di tempat kuburan itu masjid. Wa sawwaru tilka aswar. Lalu mereka menggambarkan gambar-gambar itu. Apakah Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, oh, kalau sahabatku aman, sahabatku nggak apa-apa menjadikan kuburanku masjid, umpamanya. Nabi memperingatkan mereka, jemaah. Kita kemudian meremehkan. Ini Nabi memperingatkan para sahabatnya, generasi terbaik yang dididik langsung oleh Nabi SAW. Beliau memperingatkan para sahabat. Dan kuburan Nabi disembunyikan di rumahnya karena takut dibikin ya tempat-tempat yang mungkin senantiasa dikunjungi, bahkan diibadahi nantinya. Maka kita perlu takut dengan kesyirikan. Jadi kalau ada orang yang menakut-nakut, hati-hati itu syirik. Kau cari tahu, benar nggak syirik? Dan kita tidak boleh menvonis semena-mena, oh ini syirik, padahal bukan syirik. Kita udah bahas tuh. Man qala li akhihi ya kafir, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, wahai musyrik, umpamanya, itu balik ke dia kalau ternyata orang itu tidak syirik. Tapi ungkapan-ungkapan umum ya, ungkapan-ungkapan yang universal dari Nabi SAW yang melakukan ini telah berbuat syirik, maka kita sampaikan. Dan itu peringatan dari Nabi SAW. Dan syirik ada dua macam, syirik besar, syirik kecil. Tapi dua-duanya sangat menakutkan. Baik, jadi beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat kesyirikan sedikit pun. Jangan cuma yang penting kan ibadah. Ini ucapan yang perlu diluruskan. Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Sudah cukup hanya untuk beribadah kepada Allah, mukhlisin, ikhlas lillahi ta'ala, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, apalagi dengan makhluk, tidak dengan malaikat-malaikat Allah, tidak dengan nabi-nabi Allah, tidak. Karena ada orang yang menjadikan nabi-nabi Allah sebagai sekutu bagi Allah, ada yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai sekutu bagi Allah. Kita tidak. Mukhlisina lahuddin hunafa, dia condong menuju tauhid, dia jauhin kesyirikan. Ini yang pertama, yang diridhai oleh Allah Jalla Jalla. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an, wa fi riwayatin wala tafarraqu. Dan agar kalian berpegang teguh dengan jalan, dengan tali Allah bersama-sama dan tidak berpecah belah. Kebersatuan umat Islam itu bukan hanya di atas ya yang penting Islam umpamanya. Iya, kita bersyukur berada di atas agama Allah, tapi kebersatuan kita itu di atas hablullah. Hablullah itu Islam maknanya, di antara maknanya. Hablullah itu disebutkan adalah Al-Qur'anul Karim. Kita bersatu di atas itu. Bukan di atas kelompok. Bukan di atas golongan. Bukan di atas ormas. Karena kita lihat ketika kebersatuan itu hanya mengatasnamakan ormas, maka mereka hanya akan bersatu di bawah ormas itu. Terus yang di luar ormas itu, mereka bukan umat Islam. Mereka bukan golonganmu. Inilah yang disebut hizbiyah. Dan kita melihat dampak buruk dari hizbiyah, dari pengkelompokan, akhirnya melihat orang di luar kelompok mereka finnar mungkin. Oh, mereka orang-orang tersesat. Mereka orang-orang yang tidak benar. Karena apa? Karena fanatisme kelompok tadi.
Kita umat Islam bersatu di atas hablullah, Al-Quranul Karim, sunnah Nabi SAW. Itu agama Allah yang kita bersatu. Bukan ormas, bukan partai. Na'udzubillah. Ketika orang-orang sudah mulai mengkelompokkan diri dalam partai, ingin memenangkan partai tersebut, loyalitas mereka diberikan kepada partai tersebut. Yang tidak masuk dalam partai tersebut maka dibenci, walaupun muslim, dia akan benci. Maka ingat bahwasanya yayasan, ormas itu hanya wadah, dan itu hanya sarana, jangan sampai dijadikan untuk loyalitas hamba. Banyak kita lihat ormas di negeri kita, dan setiap ormas memiliki ADART sendiri. Mereka juga mungkin punya kartu anggota buat mereka. Yang tidak masuk sana itu dianggap tersesat mungkin, kelompok yang harus dihilangkan dari bumi Indonesia. Maka tidak benar. Ingat, kita harus bersatu umat Islam. Di atas apa? Di atas Islam itu sendiri. Dan ketika ada perbedaan, Allah katakan, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ya ayyuhalladzina ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah dan taati Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai' farduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian bertikai, berselisih, kembalikan kemana? Kembalikan kelompok? Kembalikan kepada golongan? Kembalikan kepada ormas? Farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan kepada kelompok. Bukan kepada golongan. Dan kita harus sadar, jemaah, bahwa syaitan itu berusaha mencabik-cabik umat Islam. Nabi SAW mengatakan, inna syaitan qad aisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Syaitan itu udah putus asa untuk bisa disembah lagi di jazirah Arab. Bukan berarti kesyirikan itu tidak mungkin terjadi, tapi syaitan ketika melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, dia putus asa. Walakin fit tahrish bainum, tapi syaitan tetap berambisi untuk memecah belah mereka, mengadu domba di antara mereka. Salah satunya tadi dengan membuat blok-blok tersendiri. Pernah di masa Nabi SAW ada orang Ansor ribut sama orang Muhajirin. Terjadi pemukulan. Maka yang orang-orang Ansor mengatakan, ya lal Ansor, wahai orang-orang Ansor, ya lal Muhajirin. Yang Muhajirin gitu juga, wahai orang-orang Muhajirin, ini nih mau berantem nih. Apa kata Nabi SAW? Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum da'uha fa innaha muntina. Kata Nabi SAW, apakah dengan propaganda jahiliyah, ajakan-ajakan jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah, padahal nama Ansar adalah nama yang ada dalam Al-Quranul Karim, nama Muhajirin disebutkan dalam Al-Quranul Karim, tapi ketika penggunaan nama tersebut untuk fanatisme kelompok, maka Nabi SAW mengatakan, tinggalkan itu. Fa innaha muntinah, itu sudah busuk. Dengan datangnya Islam, kita bersatu bukan karena kita satu bangsa. Kita bersatu bukan karena kita satu suku. Kita berkumpul bukan karena kita satu nasionalisme. La. Kita berkumpul karena kita sama-sama Islam. Kita ketemu orang Malaysia, Muslim, anta akhi. Berangkat ke Eropa, ketemu Muslim, anta akhi, kau saudaraku. Kemanapun kita pergi, di bumi Allah ini, kau berjumpa dengan seorang Muslim, maka dia saudaramu, dan kau harus bersatu dengan dia. Di atas apa? Di atas agama Allah, di atas Al-Quranul Karim, di atas sunnah, bukan di atas nama kelompok dan golongan. Karena kita lihat, subhanallah, partai-partai yang terjadi mengkotak-kotakkan umat Islam. Akhirnya mereka membela kelompoknya. Salah benar. Dulu kita diajarin tuh waktu di pondok ya. Ada sebuah
sebuah propaganda yang jahat. Dalam bahasa Inggris dulu, right or wrong is my country. Salah atau benar tetap negaraku, harus dibela. Nah, kalau salah, kau nggak boleh bela kebenaran. Oke, kau bela yang salah itu dengan membantu dia agar tidak melakukan kesalahan. Tapi bukan membela dengan buta kita. Kita tetap yang salah kita salahkan. Tapi kalau sudah fanatisme kelompok, udah. Mereka akan bela walaupun salah. Tapi ingat, Allah ridho kita ini bersatu. Ukhuwah Islamiyah dikembalikan. Innamal mu'minun ikhwah. Kau mau dari partai mana? Kau mau dari ormas mana? Kau mau dari suku mana? Muslim, innamal mu'minun ikhwah. Bahkan Nabi SAW mencontohkan mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Permisalan orang-orang yang beriman dalam cinta mereka, dalam kasih sayang mereka, dalam solidaritas mereka, itu seperti satu jasad. Satu jasad tuh. Kalau ada satu organ tubuhnya yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan sakit. Seluruh tubuhnya akan berusaha untuk menenangkan yang sakit. Dia nggak bisa tidur malam, dia jadi demam di malam hari, padahal yang sakit hanya satu. Maka, ahibati fillah, pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja, Allah ridha nih, ridha. Setelah kita bertauhid, kita perlu menjalin ukhuwah, kebersamaan kita. Jangan mau diobok-obok. Ya, kalau saling mengkritisi itu biasa. Dan kita harus sadar bahwasanya kita ini manusia yang penuh kesalahan, yang lupa, alpa, yang berbuat dosa dan nista. Ketika ada orang yang memberikan masukan kepada kita, ya kita terima. Ingat, tapi masukannya harus dengan cara yang baik dan benar. Yang ketiga, yang diridhoin Allah, wa antunasihu man wallahu Allah amrakum. Setelah tauhid, kita butuh kebersamaan. Setelah kebersamaan, kita butuh pemimpin. Bagaimana sikap seorang muslim, rakyat kepada pemimpinnya? Apa kata Nabi SAW dan Allah ridha agar kalian memberikan nasihat kepada orang-orang yang dijadikan penguasa atas urusan kalian. Kita berikan nasihat. Bagaimana memberikan nasihat kepada penguasa-penguasa kita? Kita tahu jamaah, Allahu Akbar ya. Kadang-kala kita melihat kondisi negeri kita, sedih hati ini. Kita melihat pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpinnya. Ya kita berduka ketika melihat negeri ini perlu perbaikan-perbaikan yang sangat banyak. Kita tahu itu. Tapi bagaimana cara kita muslim? Allah ridho kita memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin kita. Yang pertama, memberikan nasihat kepada mereka dengan taat dan patuh kepada mereka. Isma' wa ati'. Kau patuhin, kau taatin perintah pemimpinmu selama tidak dalam kemaksiatan. Apabila pemimpin, pemerintah menyuruh kita melakukan kemaksiatan, afwan. Kau katakan afwan, aku minta maaf. Tubuh ini Allah yang ciptakan. Dan aku harus gunakan tubuhku ini dalam ketaatan kepada Allah. Memang aku diperintahkan untuk taat dan patuh kepada pemimpin, tapi tidak dalam kemaksiatan. Apabila disuruh berbuat kemaksiatan, la ta'ah. Jadi yang pertama, memberikan nasihat kepada memimpin adalah dengan taat dan patuh terhadap perintah mereka. Yang kedua, memberikan masukan kepada mereka dengan cara yang santun. Memberikan nasihat. Dan mereka manusia. Kita harus pilih cara yang baik ketika memberikan nasihat kepada mereka. Berulang kali yang saya sampaikan, Imam Syafi'i itu nggak suka diberi nasihat di depan orang.
Bahkan Imam Syafi'i, seorang imam yang faham agama, dia mengatakan, ta'ammadni binushika binfiradin wa jannibni nasihata fil jama'ah fa inna nusha amama nasi nau'un min at-tawbikh ila ardh istima'ah. Kata Imam Syafi'i, kau kalau mau kasih nasihat aku, tolong kau cari waktu, cari tempat yang aku sendirian, tidak di depan orang. Jauhkan, hindarkan kau ngasih nasihat aku di depan orang. Karena kalau kau nak kasih nasihat aku di depan orang, itu pelecehan, bukan nasihat. Fa in khalaftani wa asaita amri fala tajza idza lam tu'ta ta'ah. Kata Imam Syafi'i, kalau kau maksa tidak mau memberikan nasihat kepadaku dalam kondisi aku sendirian, kau kasih nasihat di depan orang, maka kau jangan marah kalau aku tidak terima nasihat. Karena sekali lagi itu bukan nasihat. Kita mau kasih nasihat pemimpin kita, pemerintah kita. Umpamanya kalau kita di kampung ada kepala desa, ada kecamat, ada bupati, wali kota, naik ke gubernur, naik sampai nanti ke jajaran pemerintahan atas, pusat. Kita kasih nasihat dengan cara yang baik. Karena terus terang jamaah, pemimpin kita sejatinya dari kita sendiri. Dan Allah mengatakan, kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitulah kami jadikan pemimpin-pemimpin yang zalim atas rakyat-rakyat yang zalim. Jadi tatkala kau mendapatkan pemimpin yang zalim, berarti kau yang harus bercermin. Kenapa aku dapat pemimpin yang zalim? Kayaknya aku yang salah. Ya, kau mungkin yang salah. Kau mungkin yang zalim. Kau di keluargamu zalim. Kau menzalimi dirimu sendiri. Maka kita perlu memberikan masukan dengan cara yang baik. Yang ketiga, doakan. Doa. Dari dulu suruh doa. Udah pemimpinnya kayak gini masih didoain. Subhanallah. Kita itu lebih butuh dengan kekuatan Sang Pencipta daripada kekuatan kita. Kita ajak dengar suara muadzin mengatakan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa yang kita katakan? Kita katakan, ya, anak berangkat ke masjid, anak kuat. Kita katakan, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali dengan Allah Jalla Jalaluhu. Nah, dan termasuk bentuk nasihat buat orang-orang yang jadi penguasa adalah mengkhususkan doa buat mereka. Para ulama menjelaskan, idza ra'aita ar-rajul yashtumul hakim aw sultan aw yasubbu, kalau kau melihat seorang yang mencela, mencaci maki pemimpin, penguasa, fa'alam annahu sahibu hawa, ketahuilah dia adalah orang pengekor hawa nafsunya. Tapi kalau kau lihat orang mendoakan pemimpinnya, maka ketahuilah kalau dia sahibu sunnah, dia orang pengikut sunnah. Karena memang sunnah-sunnah Nabi SAW menjelaskan kalau kita harus taat, kita harus memberikan nasihat kepada pemimpin. Dan sebagian orang kalau sudah berbicara tentang ketaatan kepada pemimpin, itu mereka jadi apa? Jadi nggak suka dengan banyak alasan. Karena dia melihat pemimpinnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Iya. Kita ingin pemimpin seperti Abu Bakar Siddiq, seperti Umar bin Khattab, seperti Uthman bin Affan, seperti Ali bin Abi Thalib. Tapi kitanya kayak apa? Pantaskah kita mendapatkan pemimpin-pemimpin seperti itu? Maka tetap jamaah, perintah agar kita taat kepada pemimpin. Setelah tauhid, kemudian kita menjalin ukhuwah Islamiyah, kebersamaan, kita taat sama pemimpin kita, memberikan nasihat kepada mereka. Baik, udah nih 3 hal yang diridhain sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yakrahu lakum qila wa qala wa kathratas su'al wa idha'atal mal. Dan Allah benci dari kalian 3 hal. Qil wa qal, katanya, dan dia berkata.
Katanya, dan dia berkata, ngikutin berita-berita yang nggak jelas. Itu kerjaan sebagian kita tuh. Pegang remote, ikutin berita ini, berita ini, berita itu. Berita-berita yang tidak jelas. Berita-berita yang tidak ada manfaatnya buat kita. Yang bahkan sebagian berita itu adalah hoax. Yang kadang-kala sebagian berita itu memang sudah disetting supaya kita fahamnya kayak gitu. Padahal itu kebohongan nyata. Dan kita tahu media-media adalah media-media yang entah siapa di balik mereka. Kalau kita melihat berita yang disampaikan, tontonan yang ditayangkan, semuanya penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Jalla Jalla. Lalu kau percaya sama berita kayak gitu. Dan kau jadikan berita itu sebagai bahan dasar untuk diskusi. Gak berguna kadang-kala. Anda lihat orang-orang, ya Masya Allah, yang duduk di pinggir jalan, berbicara tentang politik, ini bagaimana itu. Gak jelas mereka. Bertahun-tahun dia bicara tentang hal-hal yang kurang bermanfaat. Mengikuti informasi-informasi yang tidak jelas. Ingat, itu dibenci sama Allah. Kau jangan sampai menjadi penyebar qil wa qal. Dapat berita langsung kau sebarkan. Ternyata berita itu dusta. Ternyata berita itu tidak benar. Atau berita itu bagus dan benar, tapi tidak tepat disampaikan sekarang. Kau harus keep. Kau simpan. Wa kathratu su'al, dan banyak bertanya atau banyak minta-minta. Jangan. Kau bertanya boleh. Ingat, ada adabnya bertanya. Tanyalah sesuatu yang kau butuhkan. Sesuatu yang kau tidak butuhkan, jangan kau tanyakan. Bertanya dengan niat yang lillahi ta'ala. Bukan untuk memuji ustadznya. Bukan untuk merendahkan ustadznya. Bahkan untuk membuat ustadznya tidak bisa menjawab umpamanya. Itu dilakukanlah orang-orang musyrikin terhadap Nabi SAW. Tanya, dia nggak akan bisa jawab Nabi SAW. Ternyata Allah turunkan wahyu. Dan kalau kau bertanya sesuatu yang memang kau butuhkan dalam kehidupan ini. Ada hal-hal yang sekedar wacana, sekedar membuka wawasan dan kau tidak butuh. Ustaz, kenapa tawaf kok 7 kali Ustaz ya? Ya udah, memang seperti itu syariatnya. Yang terakhir, wa idha'atul mal. Ini yang berhubungan dengan bab kita. Dan menghambur-hamburkan harta. Berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Atau hal yang kau nggak butuh kau. Tapi kalau kau butuh, ingat idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta ini adalah di sini disebutkan bahwasanya ini disebut dengan idha'atul mal adalah mengeluarkannya tidak dalam jalan kebenaran. Kau nggak butuh sesuatu, makanan nih. Kadangkala orang punya makanan di kulkasnya sampai membusuk. Kenapa kau tidak bagikan? Ada orang-orang yang suka menumpuk barang-barang dan kau tidak pakai, nggak ada gunanya. Sampai mati ditinggal. Kalau kau berikan kepada orang, mungkin manfaatnya. Ada orang yang punya piring, umpamanya Masya Allah. Punya piring 200 piring. Buat apa? Nggak ada, buat koleksi. Ada orang-orang yang koleksi. Mungkin itu termasuk menghambur-hamburkan uang tanpa manfaat. Ustaz, ana suka. Tapi buat apa kau? Ya semoga Allah memberikan ampunan kepada kita sehingga kita bisa menggunakan harta dalam ketaatan kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang tentang masalah idha'atul mal. Batas sampai mana batasan-batasan orang itu boleh menggunakan hartanya. Jangan mengatakan ini kan uangku, iya itu uangmu. Tapi kau diperintahkan untuk menggunakan uang itu dalam hal yang diridhai Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fikum. Masya Allah. Pertanyaan yang cukup berat ini jamaah. Tentang kenapa penyesalan itu datangnya terlambat. Penyesalan itu datangnya terlambat karena kita tidak mengidahkan. Kita tidak mau menjalankan nasihat-nasihat. Udah dikasih tahu, ini nggak boleh, ini bahaya nih. Tapi kita tetap jalan. Sehingga tatkala engkau sudah lewat dan kau rasakan akibat perbuatanmu, kau akan menyesal. Maka diperintahkan kita untuk menuntut ilmu dan berhati-hati. Ketika mengambil tindakan, kita perlu berhati-hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Allah mengatakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr." Di sini diperintahkan untuk musyawarah. Nabi diperintahkan bermusyawarah. Artinya beliau perlu meminta pendapat sebagai adab Nabi kepada para sahabatnya. Dan ini perintah Allah kepada nabinya. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Kalau kau sudah berazam setelah musyawarah, ya, setelah kau pelajarin, setelah didengarkan masukan-masukan, kau bertekad untuk mengamal, udah tawakal sama Allah. Orang yang kayak gini, insya Allah tidak akan menyesal. Sampai ada yang mengatakan ma khaba man istasyara wa man nadima man istakhara. Tidak akan merugi orang yang bermusyawarah dan tidak akan menyesal orang yang beristikharah. Jadi supaya kau tidak menyesal di akhir waktu, maka kau perlu berpikir, mengambil tindakan, kemudian beristikharah, bermusyawarah. Kalau sudah terjadi, ya sudah, katakan qadarullahu ma syaa fa'al. Ya udah, takdir Allah, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Adapun yang kedua, pertanyaan tentang orang yang sudah puasa Daud. Apakah dia tidak perlu mengamalkan puasa-puasa sunnah yang lainnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memberikan nasihat kepada Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini puasa terus. Kata Nabi alaihissalam, udah kau cukup puasa 3 hari dalam sebulan. Dia ajarin puasa, umpamanya kau 2 hari berbuka, 1 hari puasa. Dia mengatakan, aku lebih bisa, lebih kuat mengamalkan hal itu. Maka kata Nabi, udahlah, kau berpuasalah sehari puasa, sehari berbuka. Sesungguhnya itu puasanya Nabi Daud dan itu puasa yang paling mulia. Terus apakah dia meninggalkan puasa-puasa sunnah yang lainnya? Tidak ada masalah dia menggabungkan dengan puasa Daud, puasa sunnah yang lainnya. Khususnya di hari-hari yang mulia. Kalau dia sebulan sudah biasa puasa sunnah, dia mungkin tidak perlu puasa Senin Kemis. Tapi kalau dia mau puasa Senin Kemis, itu fadhal. Tapi cukup sebenarnya kau berpuasa Senin puasa, Selasa enggak, Rebu puasa, Kemis enggak. Nanti kau ketemu berpuasa pada hari Kemis. Kemudian ada hari-hari yang mulia, seperti hari Arafah. Mulai sekarang anak biasa puasa Senin Kemis semuanya, atau puasa Daud. Nanti pas hari Arafah, kau paling tidak menjadikan hari Arafah itu puasa lagi pada hari itu. Mulai kalau anak udah puasa hari Rebu, Ustaz, ya sudah kau puasa di tanggal 9. Karena itu memiliki keutamaan tersendiri. Artinya puasa Daud mulia secara umum, tapi ada hari-hari tertentu yang memiliki keutamaan tersendiri, maka kau puasa pada hari itu. Seperti hari Arafah, seperti hari Ashura, maka kau perbanyak, kau tetap berpuasa pada hari itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Bismillah.
Nah, subhanallah jemaah. Iya, ini pertanyaan tentang futur. Futur itu artinya ya seperti orang yang badannya kuat, kemudian tahu-tahu jadi lemas ya. Ini kaitannya dengan ibadah kita. Bagaimana kita ngobatin kefuturan itu sendiri? Kemalasan beribadah yang kemarinnya padahal kita bersemangat. Allahu Akbar. Banyak cara untuk menjaga diri kita tetap istiqamah. Salah satunya memang hijrah. Cari lingkungan. Tadi kan disebutkan dia bahwasanya dia futur nih gara-gara pindahkan tugas, di tempat itu dia kehilangan teman-teman yang baik, di tempat itu dia kehilangan umpamanya majelis-majelis ta'lim, apalagi ada tugas-tugas tambahan yang menyebabkan dia jadi tersibukkan dengan semua itu, maka memang salah satu caranya hijrah. Mencari tempat lain. Nggak bisa Ustaz, Ana udah taken kontrak, harus mau ditempatkan, ya udah, itu resiko. Tapi tetap kau bisa menjaga diri. Yang kedua, zikrullah. Zikrullah. Nabi Yahya alaihissalam pernah memerintahkan kepada Bani Israel atas perintah Allah dengan 5 perkara. Salah satu perkara itu adalah wa amurukum bidzikrillah. Aku perintahkan kalian untuk senantiasa mengingat Allah. Sesungguhnya permisalan orang yang berzikir kepada Allah itu seperti seorang yang dikejar oleh musuh. Dia lari, musuh itu terus mengejar dia. Kemudian ada benteng, dia masuk ke benteng itu dan selamat dari kejaran musuh. Seperti itu orang yang berzikir kepada Allah. Maka kau perbanyak zikir. Dalam kondisi kerjaanmu, waktunya, ada waktu luang, udah lisanmu terus berzikir. Basahin dengan zikrullah. Kapan ada waktu zikrullah. Dan terima kondisimu. Artinya kau tidak perlu, andai katanya nggak perlu sudah. Itu membuka peluang setan, menyusahkanmu. Udah kau banyak berzikir kepada Allah, dan terus sekarang alhamdulillah, dengan adanya media kau bisa terus ikut ta'lim. Dan seorang muslim seharusnya menjadi lentera dimanapun dia berada. Allah punya hikmah memindahkan engkau ke tempat itu. Mungkin kau harus menjadi pionir yang merubah, reformis yang merubah kondisi itu jadi lebih baik. Sehingga engkau dikirim untuk memberikan hidayah kepada orang-orang di sana. Maka husnudzon. Tentunya ketika engkau husnudzon kepada Allah, Allah pindah ke sini kayaknya memang aku memiliki tugas yang lebih berat sehingga aku perlu merangkul teman-temanku. Di situ nggak pernah ke masjid sahib-sahibnya, jauh dari ketakwaan, kemaksiatan yang dilakukan. Kau nggak boleh berubah. Kau harus jadi pohon kurma yang terus memberikan manfaat kepada orang. Dan terus berzikir dan mengumpulkan kembali pasukan-pasukan yang cinta kepada Allah untuk bersama-sama menuju Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan dari seorang ibu ya, di Pematang Siantar. Subhanallah, dia bertanya 2 hal. Yang pertama berkaitan dengan
Dengan apa ana lupa jemaah? Yang pertama, tunggu bentar ana ingat-ingat. Allahumma arhamna ya Rabb. Iya. Berkaitan, oke, pertanyaan kedua. Nanti yang pertama kalau ana ingat. Berkaitan dengan zikir buat orang yang datang bulan. Apakah ada zikir khusus buat orang yang datang bulan? Iya, dia berzikir. Nggak ada zikir khusus. Dia berzikir dengan zikir yang biasa dia baca. Fadhkurullaha dzikran katsira. Allah perintahkan kepada kita untuk zikir banyak. Baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Membaca la haula wa la quwata illa billah. Baca doa-doa ya. Apa aja, lisannya terus berzikir. Karena itu benteng yang menyelamatkan dia. Apalagi perempuan ketika datang bulan, kadangkala dia lupa berzikir. Dia kan udah nggak sholat. Dia nggak wudhu, nggak sholat. Sehingga dia dalam kondisi seperti itu, gangguan setan itu akan lebih membahayakan untuk diri dia. Adapun untuk pertanyaan pertama tadi, berkaitan dengan orang yang, ya Allah, ana jadi lupa jemaah. Tapi mungkin bisa diingatkan. Oh, naam, jazakallah khair. Siap. Baik. Naam, jazakallah khair. Subhanallah. Kita baru aja pertanyaan udah lupa aja, Mam. Memang harus dicatat ya. Mudah-mudahan nanti Anda bisa bawa pulpen. Anda sering ngasih nasihat orang untuk mencatat, Anda sering nggak nyatat kan. Allahumma arhamna ya Rabb. Tapi berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat. Apakah dia bisa mengqadha sholatnya? Di sini ada dua pendapat ulama memang tentang orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Umpamanya dia nggak sholat subuh tadi dengan sengaja, bisakah dia mengqadha sholatnya? Ada yang mengatakan iya, tetap dia wajib mengqadha sholatnya. Tapi jelas sholat itu tidak diterima karena udah keluar waktunya. Fawailul lil musallin, celaka dia orang-orang sholat. Jadi bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, pendapat yang kedua adalah yang mengatakan bahwasanya yang bisa diqadha itu adalah sholat yang ditinggalkan karena dua sebab. Karena lupa atau karena ketiduran. Ingat, karena lupa atau karena ketiduran. Karena orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia tidak akan diterima. Ada yang berpendapat dia kan utang tetap, maka dia harus bayar utang itu. Ketika ada peluang buat dia untuk bayar utang, dia akan meremehkan. Udah, aku nggak sholat, nanti aku bayar. Kok dosa aja. Maka ana berpendapat, ikut pendapat yang kedua yang mengatakan sholat yang bisa diqadha itu adalah sholat yang ditinggalkan karena lupa dan karena ketiduran. Bagaimana dengan orang yang dulunya tidak sholat? Ya udah, kau bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kau perbanyak sholat-sholat sunnah, memohon ampun kepada Allah. Karena nanti pada hari kiamat, ketika dihisab, ingat yang pertama dihisab adalah sholat. Dan ketika sholatnya itu baik, semua amalannya baik. Ketika sholatnya kurang, apa yang akan terjadi? Akan ditanyakan kepada malaikat-malaikat penghitung itu nantinya, halahu min nafilah. Apakah orang ini punya sholat-sholat sunnah? Dikatakan iya ada. Fa'atimu min nawafilihi. Maka sempurnakan dengan sholat-sholat sunnahnya. Maka kau perbanyak sholat sunnah, sholat malam, sholat duha, sholat-sholat sunnah. Kau perbanyak, jaga tuh sholat. Semoga itu yang akan menutupin kekuranganmu dalam sholat yang fardu yang kau tinggalkan. Dan ingat, jangan meremehkan sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Waktunya sudah ditentukan. Kalau kau lewat waktu itu, maka Allah tidak akan terima sholatmu. Karena kau termasuk orang-orang sahun yang meremehkan dan melupakan sholatnya itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Iya, ini berkaitan dengan orang tua yang suka menyimpan file-file tas-tas zaman dulu ya. Yang cuma disimpan aja. Ya, anaknya sudah memberikan nasihat supaya diberikan kepada orang ya. Memang itulah jamaah. Hidup ini ujian dari Allah Jalla Jalaluhu. Kita kadangkala suka dengan sesuatu yang nanti berbahaya buat kita. Yang kalau kau berikan kepada orang, itu akan bermanfaat buat dirimu. Tapi sikap seorang anak terhadap orang tua yang suka menyimpan barang-barang seperti itu, ya kau husnudzon. Mungkin ayah punya kenangan dengan itu, ya udahlah ayah. Tapi kalau memang ada yang ayah sudah tidak butuhkan, ayah kasihkan ke anak lah ayah, biar anak manfaatkan. Atau berikan kepada orang. Dan dengan cara yang santun kita memberikan nasihat kepada orang tua. Karena ada orang-orang yang suka menyimpan sesuatu yang kadangkala ya hanya ditumpuk di gudang. Ditumpuk di gudang kadangkala. Dan tahu dia tidak akan butuh dengan hal itu. Dan alhamdulillah kita tahu dengan di Jakarta di kampung itu ada tukang rosok ya, yang keliling ya, yang kalau ada botol, ada apa yang sudah tidak digunakan, ya udah kasihkan ke dia. Kau kepingin duitnya, kau jual, nggak ada masalah sama mereka. Dan itu lebih bermanfaat buat engkau daripada menumpuk di barang. Tapi seorang anak ingat, ketika dia sudah memberikan nasihat kepada orang tuanya, kau perlu doakan orang tua. Kau perlu doakan orang tua dengan doa yang ikhlas, mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya dan bersabar anak menghadapi orang tuanya. Dan bagi orang tua, sabar juga menghadapi anaknya. Kadangkala anak-anak itu udah besar, udah berilmu ya. Kadangkala kita nih ilmu kita ternyata kalah sama mereka. Sehingga orang tua perlu juga mendengar kadangkala nasihat dari anaknya. Apabila itu benar, kau terima. Kau salah, kau berikan arahan. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Orang yang sombong adalah yang menolak kebenaran dan meremehkan orang. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah, mengajak ayahnya, itu diremehkan oleh ayahnya. Bahkan hendak dirajam sama ayahnya. Tapi Nabi Ibrahim terus bersabar. Dan berharap Allah memberikan hidayah kepada orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Tentang doa, apakah kebanyakan berdoa itu riya? Riya sama siapa? Jadi ingat, riya itu artinya kita beramal untuk dilihat orang. Tapi kalau kau berdoa kepada Allah, kau banyak berdoa, itu pertanda kau butuh sama Allah. Engkau merasa dirimu lemah. Engkau merasa tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan bantuan Allah. Maka dari itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan bahwasanya yustajabu lil abdi malam yad'u bi itsmin wala qati'atir rahim. Allah akan kabulkan doa hamba selama dia tidak berdoa untuk dosa atau untuk memutuskan silaturahim. Allah akan kabulkan doanya dengan satu dari tiga hal. Yang dia pinta, Allah kasih. Allah palingkan dari musibah atau petaka yang hendak menimpa dia. Yang ketiga, Allah kumpulkan doanya itu sebagai pahala buat dia pada hari kiamat nantinya. Ketika Rasul SAW mengatakan itu, sebagian sahabat mengatakan, idzan muktsir. Kalau gitu kita banyak-banyak berdoa. Allahu aktsar. Allah akan kasih lebih banyak. Jadi orang yang banyak berdoa, yang terus berdoa, itu pertanda dia yakin dengan Robnya. Dan dia butuh dengan Tuhannya. Dan ini sebuah kemuliaan. Jadi bukan riya. Dan jangan sampai kita riya. Memang riya itu artinya kita berdoa supaya dilihat, oh fulan doanya panjang, oh fulan doanya, kita dosa. Dan tidak akan dikabulkan doa yang tidak ikhlas lillahi ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini seorang ibu bertanya bahwasanya dia dititipin harta sama orang tuanya. Kalau mati bapaknya nanti suruh wakafkan. Dalam kondisi dia melihat abangnya butuh. Abangnya kalau disebutkan tadi mungkin malas bekerja ya, dia hanya menunggu harta orang tua laku atau gimana. Kalau memang amanah dari orang tua itu wakaf, maka itu harus jadi wakaf. Ini amanah dari orang tua. Kalau orang tua masih hidup berarti itu amanah dijaga. Kemudian nanti ketika orang tua meninggal dunia, maka wakaf itu harus disalurkan tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Artinya kalau uang yang dititipkan itu umpamanya 100 juta. Harta warisan orang tua banyak, sampai 1 miliar umpamanya. Maka yang 100 juta itu wakaf sesuai dengan wasiat orang tua. Kalau dikatakan tadi abangnya umpamanya butuh duit itu, ya tinggal ngomong sama orang tua. Tapi itu amanah, ingat amanah harus dijaga. Dan kalau nanti meninggal dunia, kan ada warisan buat abang. Apalagi dikatakan kebutuhan abangnya ini untuk anaknya kuliah, artinya bukan kebutuhan yang kalau dia tidak melakukan itu dia meninggal dunia, bukan darurat sebenarnya, tapi kebutuhan yang biasa untuk anak-anak kuliah. Maka menurut anak, selama orang tua masih hidup, dijaga amanah itu. Kalau kau berniat untuk membantu kakakmu, bantulah dari uangmu. Itu termasuk silaturahim. Atau kalau kau ingin uang itu digunakan oleh kakakmu, kau datang ke ayah. Kau berkomunikasi dengan ayah. Ya, kasihan kakak ini macam-macam. Kalau ayah merelakan tuh jadi ayah yang membantu. Tapi tetap engkau pemegang amanah uang yang dititipkan itu harus kau laksanakan. Dan pembagian warisan itu tidak boleh dilaksanakan sampai utang dilunasin dan wasiat ditunaikan. Setelah itu baru dibagikan warisan. Cuma memang wasiat tidak boleh untuk ahli waris dan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Mungkin itu yang menutup kajian kita pada malam ini. Ana menganjurkan jamaah ya untuk banyak-banyak beramal soleh di sisa hari ini. Tinggal 3 hari lagi puasa sunnah, puasa hari Arafah, banyak sedekah, ngasih berbuka orang-orang yang berpuasa, yang punya kelebihan rizki, jangan lupa untuk berkorban. Dan semoga Allah menerima kurban kalian semuanya dan mengabulkan doa-doa kalian. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.